Hai semua, perkenalkan, nama saya Estriana Lumban Tobing. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membuat video tentang analisis film Pesta Babi dan artikel Benedict Anderson The Problem of Rights dalam perspektif sejarah sosial, yang dimana mata kuliah sejarah sosial. Baiklah, langsung saja ke materinya. Film Pesta Babi dan artikel Benedict Anderson The Problem of Rights dalam perspektif sejarah sosial. Perspektif sejarah sosial merupakan pendekatan sejarah yang berfokus pada kehidupan masyarakat biasa, terutama kepada kelompok-kelompok yang sering tidak mendapat perhatian dalam sejarah politik. Jika sejarah politik lebih menyoroti negara, pemerintah, dan tokoh besar, maka sejarah sosial berusaha melihat bagaimana kebijakan negara mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat dan bagaimana masyarakat merespon kebijakan tersebut, serta bagaimana perubahan sosial terjadi yang ada di tingkat akar rumput. Film Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita, dan artikel Benedict Anderson The Problem of Rights sama-sama memperlihatkan hubungan antara negara dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya yang menjadi dasar kehidupan rakyat. Walaupun keduanya berasal dari periode yang berbeda, yaitu masa pendudukan Jepang dan Indonesia kontemporer. Terdapat pula pola yang sangat mirip dalam cara kekuasaan mengatur sumber daya, dan dampaknya pun terdapat kepada masyarakat lokal. Di dalam artikel The Problem of Rights ini, Benedict Anderson menggambarkan kondisi Jawa pada masa pendudukan Jepang ketika pemerintah militer Jepang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pangan untuk mendukung perang. Untuk mengatasi masalah tersebut pun, Jepang menerapkan sebuah sistem pengumpulan padi secara ketat. Melalui organisasi seperti Jawa Hokokai, Tonarigumi, dan Kumiaya, pemerintah mengawasi produksi, pengumpulan, hingga distribusi beras. Petani pun diwajibkan untuk menyerahkan sebagian besar hasil panennya kepada negara. Bahkan dalam diskusi anggota Tyo Sang-in terlihat adanya usulan agar padi diangkut langsung dari sawah ke pusat pengumpulan untuk mengurangi kemungkinan petani menyimpan hasil panen mereka sendiri, padahal padi ini yang mereka hasil sendiri. Lalu dari perspektif sejarah sosial, kebijakan tersebut pun menunjukkan bahwa kehidupan sehari-hari petani menjadi objek pengawasan negara. Negara pun tidak hanya mengatur berapa banyak padi yang harus diserahkan, tetapi juga mengatur cara penyimpanan, pengeringan, penggilingan, dan distribusi hasil panen. Akibatnya ini pun petani kehilangan beberapa kebebasan untuk mengelola hasil kerja mereka sendiri. Hal ini terlihat dari pernyataan dalam sidang bahwa para petani mulai merasa orang yang menanam tidak makan. Ungkapan tersebut menunjukkan munculnya ketidakadilan sosial karena para petani ini sebagai produsen justru mengalami kesulitan memperoleh pangan mereka sendiri yang dihasilkan. Situasi yang hampir sama dapat ditemukan dalam film Pesta Babi yang seperti sekarang sedang marak-maraknya di daerah Papua. Film tersebut pun memperlihatkan bagaimana masyarakat adat Papua kehilangan akses terhadap hutan yang selama ini mereka rawat dan menjadi sumber kehidupan mereka akibat masuknya proyek perkebunan dan investasi skala besar. Jika pada masa Jepang, negara menguasai hasil panen petani berupa padi, maka dalam film Pesta Babi ini, penguasaan dilakukan terhadap tanah dan hutan yang menjadi sumber pangan masyarakat adat. Seperti yang kita ketahui kan, di Papua itu sekarang sedang marak-maraknya tentang kasus film Pesta Babi. Nah, bagi masyarakat adat Papua,
Hutan memiliki fungsi yang sangat penting. Hutan bukan hanya tempat mencari makanan, tetapi juga ruang budaya, ruang spiritual, dan ruang identitas sosial bagi mereka. Ketika hutan dibuka untuk kepentingan proyek ekonomi, justru masyarakat tidak hanya kehilangan sumber pendapatan, tetapi juga kehilangan sebagian kebudayaan mereka. Dengan demikian pun, seperti halnya petani Jawa pada masa Jepang yang kehilangan kontrol atas hasil panen mereka sendiri. Lalu masyarakat adat Papua juga kehilangan kontrol atas sumber daya yang menjadi dasar kehidupan bagi mereka. Nah, dalam perspektif sejarah sosial, kedua kasus tersebut pun menunjukkan adanya proses marginalisasi masyarakat lokal. Pada masa Jepang, petani tidak memiliki posisi yang kuat dalam menentukan kebijakan pangan. Keputusan diambil oleh pemerintah militer dan birokrasi kolonial. Dalam film Pesta Babi, masyarakat adat juga berada pada posisi yang sangat lemah dibandingkan negara dan perusahaan besar yang memiliki kekuatan modal dan akses terhadap kebijakan. Akibatnya pun masyarakat lokal seringkali hanya menjadi objek pembangunan, bukan subjek yang ikut menentukan arah pembangunan. Seperti yang kita ketahui, tanah Papua itu sangat kaya, terutama di sana kebanyakan juga tambang-tambang, tetapi di daerah Papua itu belum kaya, dan mereka itu tidak disuruh bekerja gitu loh sesama oleh ada yang punya tambang-tambang yang ada di daerah Papua itu, sedangkan mereka juga orang sana, seharusnya mereka juga disuruh bekerja di sana gitu. Lalu persamaan lainnya terlihat pada peran organisasi yang dibentuk untuk mengontrol masyarakat dalam artikel Anderson. Nah, dalam artikel Anderson, Jawa Hokokai digunakan sebagai alat propaganda, pengawasan sosial, dan pengumpulan hasil pertanian. Organisasi tersebut pada dasarnya berfungsi untuk memastikan masyarakat mengikuti kebijakan pemerintah Jepang. Sementara itu, dalam film Pesta Babi, meskipun bentuk organisasinya berbeda, terdapat struktur kekuasaan yang memungkinkan negara dan perusahaan mengontrol pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Dalam kedua kasus tersebut, organisasi dan birokrasi digunakan sebagai alat untuk memperkuat kontrol terhadap masyarakat. Dari sisi ekonomi sosial, kedua sumber juga menunjukkan bagaimana kebijakan negara dapat menciptakan ketimpangan. Dalam artikel Anderson, petani yang bekerja keras menghasilkan padi seringkali tidak memperoleh manfaat yang sebanding. Bahkan para anggota Tyuwo Sangiin menyadari bahwa distribusi pangan yang tidak adil dapat menimbulkan ketidakpuasan rakyat. Oleh karena itu, muncul berbagai usulan agar desa diberi peran lebih besar dalam mengelola hasil panen dan distribusi pangan mereka sendiri. Hal yang serupa pun terlihat dalam film Pesta Babi. Meskipun proyek-proyek pembangunan diklaim akan membawa kemajuan ekonomi, masyarakat adat mempertanyakan siapa sih yang sebenarnya memperoleh keuntungan terbesar dari pembangunan tersebut. Sedangkan masyarakat Papua tidak diajak untuk bekerja sama. Film ini menunjukkan manfaat ekonomi seringkali lebih banyak dirasakan oleh pihak luar, sedangkan masyarakat lokal justru menghadapi risiko kehilangan tanah, hutan, dan sumber pangan tradisional mereka. Aspek penting lainnya dalam sejarah sosial adalah bentuk perlawanan masyarakat. Dalam artikel Anderson, perlawanan muncul melalui kritik para anggota Tyuwo Sangiin terhadap kebijakan pemerintah Jepang. Tokoh seperti Hatta, Oto,
Iskandar Dinata, dan Abi Koesno mengusulkan berbagai alternatif agar pengelolaan pangan lebih berpihak kepada rakyat. Mereka mendorong pembentukan koperasi petani dan sistem distribusi yang lebih adil. Perlawanan ini pun menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya pasif terhadap kebijakan negara. Dalam film Pesta Babi, perlawanan masyarakat adat muncul dalam bentuk yang lebih beragam. Mereka melakukan advokasi, kampanye, lingkungan, pendokumentasian kondisi lapangan, hingga perjuangan hukum untuk mempertahankan hak atas tanah adat. Perlawanan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lokal berusaha mempertahankan ruang hidup mereka ketika menghadapi kekuatan yang lebih besar. Jika dilihat secara historis, kedua sumber memperlihatkan kesinambungan persoalan dalam sejarah Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, konflik terjadi karena penguasaan hasil pertanian oleh negara. Pada masa kini, konflik terjadi karena penguasaan tanah dan sumber daya alam oleh negara dan koperasi. Meskipun bentukannya berbeda, akar persoalannya tetap sama, yaitu ketimpangan kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya yang menjadi dasar kehidupan masyarakat. Dengan demikian, melalui perspektif sejarah sosial dapat dipahami bahwa film Pesta Babi dan artikel The Problem of Rights sama-sama mengungkap pengalaman kelompok masyarakat biasa yang terdampak oleh kebijakan ekonomi dan politik negara. Kedua sumber ini menunjukkan bahwa pembangunan dan pengelolaan sumber daya tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut keadilan sosial, hak masyarakat lokal, serta keberlangsungan kehidupan komunitas yang bergantung pada sumber daya tersebut. Sekian video yang saya paparkan, saya ucapkan terima kasih.